Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Masih dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kali ini kita akan mereview soal dan jawabannya dianggap benar oleh program tersebut. Dalam review konsep penilaian, video ini diharapkan dapat membantu guru yang merasa tertekan karena batas waktu pengerjaan modul tersebut 1 minggu sebentar lagi akan berakhir ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita review atau perhatikan soal-soal yang ada di konsep penilaian. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal di bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan, menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat belajar, memberikan waktu yang lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Yang betul adalah yang memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Oke, soal selanjutnya. Di antara pernyataan berikut ini, yang benar adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan guru. Jawabannya betul adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Lanjut. Ismail, siswa mampu mengurutkan benda yang dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai ke yang terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif, operasional konkret, operasional formal, praoperasional, preoperasional. Kayaknya konkret deh, karena udah bendanya nyata. Jawabannya betul adalah betul, operasional konkret. Soal selanjutnya, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah identifikasi kasus, identifikasi masalah, memperkirakan tindakan, memperkirakan penyebab. Kayak identifikasi masalah. Ya betul, identifikasi masalah. Penilaian proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari assessment of learning, assessment of as learning, assessment for learning, assessment to learning, of as for to, kayak as sebagai ya. Ya betul. Assessment as learning sebagai pembelajaran. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin yang terkait benda yang di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Ibu Ani mengembangkan keterampilan berpikir vertikal, divergen, logis, konvergen. Jawabannya adalah divergen. Perhatikan aspek sikap berikut. Percaya diri, runtun, santun, kerjasama, berbahasa Indonesia, kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita. Percaya diri, runtun, dan santun. Kayaknya 1, 2, 3.
jawaban betul. Oh ya, betul. 1, 2, dan 3. Oke, soal selanjutnya. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ. Oh, ini kayaknya udah tadi ya. Terkopi lagi. Nggak apa-apa. Jawaban yang betul adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Soal selanjutnya. Daya pembeda pada suatu soal adalah jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah yang menjawab salah. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang menjawab benar proporsinya sama. Jawabannya yang betul adalah jumlah siswa yang menjawab benar dan jawab salah bisa menjawab benar proporsinya sama. Soal selanjutnya. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah menyusun bank soal, memetakan KD muatan pembelajaran, merancang instrumen penilaian, menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Jawaban yang betul adalah menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Soal selanjutnya. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda. Oh iya, kecuali subjektif, terbuka, sahih, adil. Jawabannya adalah subjektif. Soal selanjutnya. Berikut pernyataan yang benar berkaitan dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah semakin kecil indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar indeks tersebut maka soal semakin sulit. Semakin banyak butir soal tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. Semakin banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal itu mudah. Semakin besar indeks kesulitan, semakin mudah. Semakin kecil indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin sulit. Kecil, sulit, besar. Oh ya, jawabannya D. Kita lihat jawabannya betul adalah ya D. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Oke, soal selanjutnya. Oh, udah ternyata habis. Ya, begitulah soal-soal yang ada di review. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.